Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya para penonton setia Maki Media Channel dimanapun Anda berada? Alhamdulillah, hari ini pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Pak Patin yang insya Allah setiap materi, setiap kajian yang akan saya sampaikan ini akan berkaitan erat nantinya dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang digunakan dalam syariat. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena memang saya rasa masih banyak orang yang belum paham, belum memahami dengan betul terkait dengan istilah-istilah yang digunakan dalam agama tentunya. Dan untuk saat ini, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas dengan makna silaturahmi terlebih dahulu. Tentu ini bukan makna yang asing, bukan istilah yang asing, yang mana ini sering kita dengar ya. Yuk silaturahmi, ayo kita silaturahmi ke rumah si Anu dan lain sebagainya ya. Itu memang merupakan kata-kata yang sudah terbiasa dan digunakan oleh banyak orang di kita khususnya. Nah, tetapi apakah pemahaman mereka terhadap kata silaturahmi itu sudah benar-benar tepat atau ada yang keliru? Nah, kita insya Allah pada kesempatan kali ini akan mengkaji terkait dengan makna silaturahmi. Ya, teman-teman rahimahullah, perlu diketahui bahwasanya kita itu sebagai manusia, yang mana manusia itu makhluk sosial, makhluk yang butuh, perlu terhadap orang lain. Jadi artinya tidak bisa atau bahkan bukan ya mungkin sulit lah ya untuk hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu satu sama lain harus saling mendukung, harus saling menguatkan, harus saling menyadarkan, harus saling mencintai, menyayangi agar semuanya bisa berjalan dengan semestinya. Karena kalau misalkan di dalam hidup bersosial kita tidak butuh atau kita hanya mengandalkan diri sendiri, tentu ini akan menyulitkan kita dan kehidupan kita tidak akan mudah tentunya ya. Bayangkan saja kalau misalkan kita mau buat sambal saja, kalau misalkan kita tidak membutuhkan orang lain, tentunya akan lama untuk membuat itu. Karena kan dalam membuat sambal itu harus ada gula, kemudian garam, kemudian cabai dan lain sebagainya ya. Dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan bantuan orang lain. Bisa kita membeli kan lebih mudah sekarang. Karena apa? Karena saling membantu. Karena adanya komunikasi, karena adanya interaksi satu sama lain. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwa ternyata silaturahmi itu kaitannya erat sekali dengan kehidupan bersosial. Ikhwatiman rahimakumullah. Namun dalam hal ini orang-orang banyak memahami silaturahmi itu menjadi hal-hal yang seperti misalkan salaman atau reunian, ketemuan, atau mungkin bisa jadi, bukan bisa jadi ya, kebanyakan orang menganggap bahwa silaturahmi itu misalkan berkunjung ke suatu tempat, mengunjungi orang lain dan lain sebagainya, itu mereka anggap sebuah silaturahmi. Padahal belum tentu itu menjadi suatu silaturahmi. Karena tadi saya sudah bilang bahwa ternyata silaturahmi ini sudah banyak orang yang salah memahami dalam kata silaturahmi. Jadi cuma ikut-ikutan gitulah ya. Nah, himatiman rahimakumullah, ternyata silaturahmi itu kalau kita memahami dari artinya saja sudah kita dapat kesimpulan bahwa ternyata silaturahmi ini adalah as-silah dan ar-rahmi. Jadi ada dua kosakata. Yang pertama silatun yang artinya menyambungkan dan ar-rahmi yang artinya kasih sayang. Nah, jadi dalam artinya ini sudah menunjukkan bahwa ternyata silaturahmi ini adalah menyambungkan kasih sayang. Pertanyaannya adalah kita menyambungkan kasih sayang itu apakah kasih sayang kita kepada orang lain atau menyambungkan kasih sayang orang lain kepada kita? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ternyata yang dimaksud dengan silaturahmi ini adalah menyambungkan kasih sayang kita terhadap orang lain, orang yang kita cintai. Kenapa demikian? Karena menyambungkan kasih sayang kita kepada orang lain ini adalah suatu kewajiban, sedangkan menerima kasih sayang dari orang lain kepada kita maka itu adalah hak. Nah, dalam hal ini kalau kita mau mengkaji bahwa hak itu didapat setelah menunaikan kewajiban, seperti halnya kita mau pahala, mau ridho Allah, tapi disuruh ibadah nggak mau, disuruh beramal saleh nggak mau, maka tentu kita tidak akan mendapatkan hak kita. Oleh karena itu dalam hal silaturahmi juga sama.
Tentunya kalau kita ingin disayangi, dicintai oleh orang lain, maka kita dulu yang harus memulai silaturahmi. Kita dulu yang harus mulai menyayangi orang lain. Ikhwatul iman seperti itu ya. Dan eh ya kadang rahimakumullah, tentunya bahwa silaturahmi ini menjadi suatu hal yang penting karena dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa silaturahmi bisa menjadi sebab orang masuk surga dengan selamat kan ya. Salah satunya itu ada silaturahmi, ada salat malam ya, memberi makan. Kalau kita bisa menjaga itu semua, maka tadkhulul jannata bisalam. Kita bisa masuk surga dengan selamat. Kemudian juga ada hadis yang menegaskan bahwa silaturahmi itu kalau dipotong atau memutuskan silaturahmi itu akan masuk neraka. Dan juga menjadi ancaman bagi kita bahwa ternyata kita ini sangat penting, sangat butuh terhadap silaturahmi. Kenapa demikian? Karena dengan saling menyayangi satu sama lain, tentunya kita akan eh, saling membantu. Tentunya kita akan saling menguatkan dan saling menjaga satu sama lain gitu ya. Tetapi kalau misalkan silaturahmi sudah hilang, kasih sayang antara satu sama lain sudah hilang, maka tentunya yang terjadi adalah kericuhan, perpecahan dan lain sebagainya. Itulah kalau tidak adanya silaturahmi, maka silaturahmi menjadi suatu hal yang penting bagi kita semua. Dan perlu diketahui juga bahwa silaturahmi itu tidak identik dengan hal-hal yang baik-baik saja. Dalam artian kalau misalkan kita membantu orang lain, memberikan uang, memberikan ide, memberikan nasihat yang baik-baik. Tidak itu saja, kadang dalam bentuk yang memang kadang orang lain menganggap bahwa itu menyakitkan baginya, seperti misalkan melarang, mencegah orang lain berbuat keburukan. Kadang mereka menganggap bahwa kita itu tidak sayang kepadanya. Justru itu adalah bentuk kasih sayang kepada dia gitu. Misalkan ada anak yang disuruh sholat gak mau, itu bukan berarti kita si anak itu kadang menganggapnya kita nggak sayang, padahal itu justru bentuk sayang kita kepada anak tersebut. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, maka dalam hal ini para ulama mendefinisikan silaturahmi ini adalah usalu ma'amkana minal khairi wa daf'u ma'amkana minasyarri, menyambungkan apa yang mungkin dilakukan dari kebaikan dan juga mencegah dari keburukan-keburukan yang akan menimpa dari orang tersebut, dari orang yang kita cintai. Nah, maka para ikhwatiman rahimakumullah bahwa kalau seperti itu berarti yang dimaksud dengan silaturahmi itu bukan nyah dulang. Kalau bahasa Sunda itu ada nyah dulangnya. Jadi cinta, sayang tapi tidak tahu batasan gitu ya. Apa yang diminta, apa yang dimau dikasih. Tidak seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan silaturahmi ini adalah memberikan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kalau dia butuhnya disupport, kalau dia butuhnya materi dan lain sebagainya, kalau memang itu baik untuknya ya kita beri gitu. Tapi kalau misalkan dia butuhnya nasihat, teguran, bahkan mungkin bisa jadi pukulan dan sebagainya, kalau itu merupakan bentuk kasih sayang maka bisa dilakukan. Seperti halnya kan kata Rasul, kalau misalkan anak yang mau sholat maka setelah usia 10 tahun dipukul gitu ya. Maka itu pun bentuk kasih sayang juga sebetulnya, supaya menyadarkan bahwa kita itu sebagai muslim harus melaksanakan sholat sebagai kewajiban kita. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, di akhir mungkin saya ingin memberikan nasihat bahwa ternyata tidak semua bentuk kasih sayang yang kita berikan kepada orang yang kita sayangi itu bisa dianggap sebagai kasih sayang juga. Karena mungkin kita niatnya sayang, peduli terhadap orang tersebut, tapi bisa jadi orang tuh menganggap kita tidak sayang, kita benci, kita tidak suka. Dan ini memang biasa terjadi. Tapi itu justru yang harus kita lakukan, karena ini dari silaturahmi ini adalah amar ma'ruf nahi munkar ya. Karena kita sayang, kita menasehati, kita menegur, kita memberikan solusi, kita memberikan apa yang dia butuhkan gitu ya. Dan di akhir mungkin yang harus kita pahami bahwa silaturahmi ini adalah bentuk kewajiban kita kepada orang lain, maka jangan sampai kita mengharapkan atau kita minimalisir lah keinginan kita untuk dibalas oleh orang tersebut, karena belum tentu oleh orang yang kita sayangi, orang yang kita selalu berikan dia materi ataupun support ataupun nasihat ataupun hal-hal yang baik, belum tentu dia bisa membalas dari kebaikan yang kita lakukan. Maka kita niatkan silaturahmi ini menyayangi satu sama lain, itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dibalas oleh orang lain. Karena kalau seperti itu biasanya kita justru yang ada adalah kecewa. Kita sudah berbuat baik kepada dia, tapi dia tidak mau berbuat baik kepada kita. Nah, maka dalam hal ini marilah kita untuk menjadi orang yang aktif,
orang yang mencintai, orang yang menyayangi, selalu menyambungkan silaturahmi, maka dengan itu insya Allah kita akan tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan selamat. Maka di akhir, marilah kita tutup dengan doa dan semoga menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan silaturahmi ini ya. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bantu kami dalam program wakaf pembangunan pesantren Maki dengan transfer ke rekening di bawah ini atau dengan scan QRIS di bawah ini. Terima kasih.